Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk lagi di bab 5, materi bab 5 hari ini. Kemarin-kemarin saya belum menjelaskan tentang bab 5 ini. Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita akan membahas histori atau sejarah kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oke, kita melihat dulu biodata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, ya kan? Lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, ya. Jadi anak-anak sekalian, kalian harus menghafal kelahirannya Nabi, harinya, tanggal dan tahunnya, ya. Jadi itu yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, harus menghafal biodata dari Nabi Muhammad SAW, setidaknya adalah tanggal kelahirannya, bulan kelahirannya, dan tahun kelahirannya. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Oke. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, wafat pada saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dia sudah di dalam kandungan 6 bulan ibunya, ayahnya wafat yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya disebut yatim. Yatim di sini adalah salah satu kedua orang tuanya meninggal. Nah, itu yang disebut yatim. Kalau yatim piatu adalah kedua-dua orang tuanya sudah meninggal. Jadi kenapa disebut yatim? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini, ayahnya sudah meninggal, yang bernama tadi Abdullah bin Muttalib. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan yang bernama ibunya tadi Siti Aminah. Siti Aminah ini saat bayi Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Kenapa diasuh Halimah Sa'diyah? Pada saat itu ibunya tidak bisa keluar ASI dari ininya, ya. Tidak, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh oleh Halimah Sa'diyah karena ASI ibunya tidak bisa keluar. Oke, next. Ya, dibesarkan sampai usia 5 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun. Ibunya wafat, ya. Jadi bayangkan di 6 bulan tadi dalam kandungan ayahnya meninggal, ya. Setelah usianya 6 tahun ibunya wafat, ya. Yang bernama tadi Siti Aminah, ya. Jadi ibunya meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun. Wafat, ia pun diasuh oleh kakeknya, ya. Setelah Halimah Sa'diyah diasuh oleh Halimah tadi, setelah itu diasuh oleh Abdul Muttalib. Siapa ini Abdul Muttalib? Adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang perhatiannya yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdullah Muttalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Jadi bertahapnya Nabi Muhammad SAW
Dalam artian tahapan-tahapan yang dilalui oleh Muhammad SAW atau ujian-ujian dilalui oleh Muhammad SAW sangat besar. Yang pertama tadi adalah ujian besarnya setelah lahir di muka bumi ini, beliau tidak pernah melihat wajah dari sang ayahnya. Bagaimana sih bentuk wajah ayah saya? Karena sudah meninggal. Setelah beranjak usia 6 tahun, ibunya meninggal lagi, ya. Dalam disebut tadi yatim piatu. Setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Semenjak dari usianya 8 tahun kakeknya sudah meninggal lagi. Jadi ujian yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar, karena belum beberapa merasakan yang namanya suatu kekeluargaan, Allah mengujinya dengan diambilnya beberapa keluarganya, yaitu tadi ayahnya, ibunya, sekarang pamannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, namanya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib dia adalah pamannya sampai menginjak remaja. Oke. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Panas ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Jadi pamannya Abdul Muttalib mengajari Muhammad SAW secara hidup mandiri. Dengan salah satu contohnya bahwa mengembala, ya, atau berternak domba, ya, domba. Ini adalah salah satu bentuk hikmahnya bahwa Nabi Muhammad SAW memakan tanaman liar yang terdapat di gurun, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW lapar, ia memakan beberapa tumbuhan yang bentuk halal, ya, kehalalannya di gurun pada saat mengembala domba, ya. Selanjutnya, di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Jadi ini harus kita garis besarkan bahwa di gurun pasir itulah menghayati arti kehidupan. Jadi Nabi Muhammad SAW merenung di gurun pasir itu, menghayati arti kehidupan. Apa arti kehidupannya? Yaitu kesulitan hidup, bahwa betul-betul saya sendiri dalam menjalani hidup saya. Makanya kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Jadi usianya Nabi baru 10 tahun, namun pemikirannya sudah meranjak dewasa karena memikirkan arti dalam bentuk dalam kehidupan. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan pada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengolahan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjaga barang dagangannya. Jadi yang pertama tadi adalah pengembala domba. Nah, sekarang setelah melihat kecerdasannya Nabi Muhammad SAW, pamannya Abdul Muttalib ini memberikan suatu amanah lagi, yaitu dalam bentuk perniagaan. Perniagaan di sini adalah perdagangan. Nah, sehingga pamannya memberikan amanah, ini perniagaan, perdagangan, kamu kelola. Bagaimana bentuk pengelolaan ini, perdagangan ini, investasi ini bisa berkembang setelah usianya 12 tahun. Ya, kalau dalam bentuk remaja, kalau di usia 12 tahun belum tentu, ya. Jadi 17 tahun baru dalam bentuk remaja. Makanya tadi Nabi Muhammad SAW merenung dalam bentuk arti kehidupan, yaitu tadi kesulitan hidup, dan ada beberapa tadi. Oke, selanjutnya, setelah itu pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dari dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya.
Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Ya, oke. Ini perlu garis besar bahwa tadi usia Nabi Muhammad SAW diberikan amanahnya kepada pamannya usia 12 tahun. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW secara mandiri mengembangkan usahanya, ya, secara mandiri, secara sendiri mengembangkan usahanya dalam bentuk ini. Perlu garis besar bahwa beliau setelah berdagang itu sangat jujur, ya, sangat jujur. Tidak pernah membohongi para pembelinya, ya. Jujur, pernah kita pelajari bahwa jujur itu perkataan dari hati, ucapan, dan tingkah laku. Oke. Dari pembelinya, Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang sangat besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Sehingga ketika kita praktekkan dalam berniaga ini atau dalam bentuk perdagangan ini dengan prinsip dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah perdagangan kita akan berkembang dan disukai oleh customer, yaitu adalah pelanggan yang selalu datang kepada kita, selalu berkata jujur, sopan santun, dan ramah kepada pembeli. Oke, selanjutnya, jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini, yaitu berpendirian teguh, ya, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. 5. Mampu menghadapi segala cobaan rintangan dalam perjalanan. 6. Menyamakan pelayanan terhadap para artinya ini adalah menyamakan. Artinya tidak melihat bahwa ini orang miskin membeli, ini orang kaya, pelayanannya harus berbeda. Tidak, ya. Harus pelayanannya sama. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Ya, jadi ini ada 8 prinsip yang diaplikasikan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perniagaan. Oke, semoga ketika kita sudah mengaplikasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari kita, maka perniagaan kita akan lebih sukses nantinya karena mengikuti sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ya, pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Ya, Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilakunya yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah, ya, mengasingkan diri. Ya, uzlah. Ingatlah, uzlah itu mengasingkan diri di gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan, ya, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya. Jadi Muhammad SAW umur ke-40 mengasingkan dirinya di gua Hira. Ya. Di gua Hira dilakukan oleh berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama. Ya, jadi di sini adalah wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya. Oke, selanjutnya, ayat apa yang diturunkan pertama Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Selanjutnya, ayat pertama turun. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ulangi lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca dan tahanlah yang maha pemurah, yang mengajak manusia dengan peraturan qalam, baca tulis. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Apa makna dari Iqra? Apa makna dari Iqra? Bacalah.
Jadi kita tidak menyuruh bahwa membaca ayat ini, tidak. Jadi tadi apa yang melandasi Nabi ketika dia di Gua Hira, melandasi Nabi ketika melihat kaum Arab yang sudah keluar dari ajaran-ajaran Allah, yaitu memabuk, terus kedua berzina dan selanjutnya. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad membaca situasi apa yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menurunkan ayat pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat ya, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi untuk minggu depan kalian bikin video baru kirim di Messenger saya dengan membaca sebagus-bagus mungkin Quran atau ayat yang pertama diturunkan, ayat 1 sampai 5 dengan artinya. Nanti saya cantumkan di classroomnya. Arti ayat ini diturunkan ketika Rasulullah di Gua Hira, karena tadi mengasingkan beliau di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41, malam turunnya Al-Quran pertama kali di Lailatul Qadar. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di bab 5 ini kalian memahami kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi ini. Maksudnya diutus di muka bumi ini karena ada beberapa tadi hal, bahwa menjadi suatu kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, dan beliau sebelum dilahirkan wafat ayahnya. Ya, jadi menjadi kesimpulan, rangkumlah materi ini di bab 5 dan kirim tugasnya di classroom. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan. Prinsip saya manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Jadi anak-anakku sekalian, bersungguh-sungguhlah untuk belajar sehingga kalian menggapai cita-cita kalian semua. Wallahi musta'an wa ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.